Welcome to the Golden Key with me, Stephanie, the History of First Tiberias podcast. Golden Key Podcast, FIBM Cabang Tiberias 1, SIM 1, Tik 1. Cerita merupakan perjalanan menuju sejarah yang patut kita dengarkan dan kita saksikan. Dan dari percakapan ini, kita akan mengetahui kira-kira apa sih yang terjadi di Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku Cabang Tiberias 1. Teman-teman sahabat muda, saat ini kita telah kedatangan narasumber yang punya andil besar juga di dalam perkembangan AMGPM Cabang Tiberias 1. Saat ini kita telah bersama dengan Bung Melkior Serhalawan yang kita biasa sapa itu dengan sapaan Bung Etol. Iya betul. Jadi apa kabar hari ini Bung Etol? Puji Tuhan, baik-baik. Baik, puji Ya. Tuhan. Bagaimana keseharian Bung Etol? Sehari-hari untuk sementara ya bergerak dalam wirausaha kecil-kecilan, Oke. gitu kan? Itu Iya. kepentingan banyak orang. Gitu lah. Oke, untuk membuka percakapan kita di saat ini, ada pertanyaan yang memang sangat mendasari dari percakapan kita di saat ini. Ya. Kita ingin mendengarkan kira-kira Bung Etol bisa menjelaskan sedikit mengenai sejarah terbentuknya cabang ini dari yang awalnya cuma satu ranting saja, kemudian ada beberapa ranting hingga terbentuknya cabang ini. Ya baik, jadi kalau mengawali sejarah terbentuknya sehingga ada cabang Tiberias 1, itu mulanya awalnya itu dulu ada ranting namanya ranting Poka, gitu kan. Tetapi di saat ranting Poka itu beta sendiri belum terlibat di dalam proses sehingga adanya ranting Poka itu sendiri. Jadi beta mulai memasuki kenal Angkatan Muda itu di saat telah terbentuknya cabang namanya cabang Tiberias gitu. Dan beta sendiri berada pada ranting Immanuel Poka. Jadi kalau cerita sedikit, dulu kenapa sampai beta masuk Angkatan Muda itu karena dulu memang ada program Angkatan Muda yang namanya itu pelayanan pastoral. Awalnya seperti itu. Kira-kira lah beta baru semester 1 waktu itu, mahasiswa semester 1. Kemudian karena ada pelayanan pastoral, disitulah beta coba terlibat di ranting Manuel gitu. Jadi di ranting Manuel beta sebagai anggota biasa, anggota ranting dan berproses di ranting Immanuel saat itu gitu kan. Nah, ketika berproses dan selama di ranting Immanuel itu beta tidak pernah menjadi pengurus ranting Immanuel. Itu beta pernah ditunjuk sebagai ketua panitia 2 kali berturut-turut di salah satu panitia Natal ranting Immanuel, tapi tidak pernah berada pada struktural gitu. Nah itu cerita sehingga beta bisa masuk Angkatan Muda, dan dari ranting Immanuel itulah beta berkembang ke cabang Tiberias 1. Jadi beta salah satu kader yang memang kader Angkatan Muda yang katakanlah tidak mengikuti satu prosedural jenjang Angkatan Muda itu, karena ketika anggota langsung beta loncat naik di cabang. Itu yang mungkin tidak pernah terjadi di dalam tubuh Angkatan Muda, organisasi Angkatan Muda. Karena proses itu beta juga tidak tahu waktu itu. Dan itu terjadi di saat pemekaran cabang Tiberias gitu di Laha, di Jemaat Katedrali Laha saat itu, dan disitulah terjadi proses pemekaran cabang yang tadinya cabang Tiberias hanya 1 dimekarkan menjadi 3.
itu di Laha gitu. Ada nanti hal lain. Kira-kira waktu itu tahun berapa ya, Bung Eto? tahun Waktu pas dimekarkan? 93. Oh, 93 itu ya. Belum lahir. Ya, 93. Kira-kira kapan Bung Etol itu jadi ketua Dapatra? Ya. Jadi setelah pemekaran cabang Tiberias 3, di situ beta direkrut masuk di dalam kepengurusan cabang Tiberias 1 sebagai bendahara, waktu itu bendahara 2 ya, karena proses kaderisasi waktu itu bendahara 2. Nah, berproses terus sehingga di saat cabang Tiberias 1 itu sudah dimekarkan waktu itu dengan kepemimpinan Pak Roy Tumuri ya. Jadi Pak Roy itu adalah merupakan ketua cabang Tiberias 1 yang pertama sejak dimekarkan. Nah, kemudian di saat Pak Roy jadi ketua cabang itu beta berada pada posisi ketua 2. Ketua 2 cabang Tiberias 1. Nah, setelah itu terjadi pergantian ke Ibu Ellen Nokulisa priorisasi berikut. Nah, di situ beta menjadi ketua 1 cabang Tiberias 1 itu. Nah, setelah selesai Bu Ellen, dan disitulah beta menjadi ketua cabang di tahun 1995 itu. Ketua cabang selama 2 periode. Nah, pas waktu itu juga terjadi kerusuhan di tahun 1919 sampai 2021. Nah, disitulah cabang memang compang-camping di situ. Compang-camping karena hampir seluruh ranting ini kan berada di luar Poka. Keluar semuanya. Nah, konsolidasi kita berada pada tempat-tempat pengungsian dan proses itu tetap jalan, ranting-ranting masih tetap jalan. Nah, memang ada ranting yang memang susah dihidupkan. Beta Jos yang tahu sampai sekarang apa ranting-ranting tersebut masih ada atau tidak, tapi saat itu memang terjadi kepincangan di ranting-ranting itu, khususnya ranting-ranting berada pada posisi perumahan Perumnas dan Pemda itu, Solavide, Kerit, Soar, itu kan kesulitan kita. Nah, setelah itu baru terjadi pemekaran daerah Pulau Ambon. Daerah Pulau Ambon menjadi pemekaran menjadi cabang Tiberias 1 dan yang lain itu dari apa ya? Nania itu dimekarkan menjadi daerah Pulau Ambon Utara. Nah, pemekaran pertama itulah beta menjadi ketua daerah pertama untuk daerah Pulau Ambon Utara itu di gereja apa namanya? Fajar Hidup ya di Walela ya, Walela. Jadi itu proses sehingga beta bisa menjadi ketua daerah saat itu ya. Kemudian Bung Etol mengenai dengan proses pemilihan pemilihan ketua cabang saat itu yang pada saat itu dari kandidat lawan itu kan Bung Stevi Manunai. Kira-kira dalam proses pemilihan itu apakah ada kendala begitu? Ya. Jadi Angkatan Muda ini punya satu kelebihan khusus itu ya, karena kader-kadernya semua pada umumnya kita diajar untuk harus siap, artinya melayani Tuhan itu harus siap saat itu. Sehingga waktu pencalonan itu muncul 2 calon, itu saya dengan Bu Stevi. Saat itu waktu itu Bu Stevi mau mengundurkan diri. Dia menyatakan mundur diri, tapi saya bilang waktu itu kalau Bu Stevi mengundurkan diri, saya juga mengundurkan diri. Itu supaya demokrasi itu jalan secara baik gitu kan. Dan saat itu Bung Stevi tidak jadi mengundurkan diri. Lalu proses pemilihan ya kebetulan saja karena Tuhan punya maksud ya beta suara agak lebih dari Bung Stevi gitu. Itu ceritanya. Nah, itu jalan Tuhan ya. supaya Bung Etol menjadi ketua cabang pada saat itu. Dan waktu itu Bung Stevi juga langsung menjadi sekretaris cabang. Sekretaris cabang. Kemudian Bung Etol waktu itu kan pas pencalonan menjadi ketua Dapatra itu kan Bung Etol kan tidak dicalonkan langsung kan dari cabang Tiberias 1, tapi Bung Etol
tetap maju nih. Ya. Itu bagaimana tuh kisahnya? Boleh diceritakan tidak? Ya, jadi ceritanya memang ketika itu kan beta sudah tidak berada lagi di kepengurusan cabang Tiberias 1 saat itu ya, gitu. Tapi beta masih berada pada kepengurusan daerah Pulau Ambon Utara, daerah Pulau Ambon, ya, daerah Pulau Ambon. Nah, memang saat itu juga beta memahami sungguh bahwa untuk suatu proses pemilihan kan dia harus didukung oleh cabang-cabang, apalagi cabang yang merupakan yang beta berada di situ. Misalnya dalam hal ini cabang Tiberias 1. Memang saat itu beta berharap supaya cabang Tiberias 1 itu turut mendukung dalam proses ini, karena yang mendukung beta itu kan bukan dari cabang Tiberias 1, cabang yang dari luar. Karena itu waktu itu beta sowan sajalah, meminta kesediaan kalau boleh cabang Tiberias 1 juga turut mendukung itu. Tapi kan soal internal mereka sudah punya ada keputusan internal. Karena itu beta berjalan saja sesuai dengan mekanisme saat itu. Dan memang pada proses itu ternyata ya dukungannya itu memang seperti itu yang dibilang tadi, dukungannya dari cabang-cabang lain yang mendukung. Dan proses jalan, semua jalan secara baik. Waktu itu ada satu hal gejolaknya di saat itu, karena bertepatan dengan beta punya umur yang masuk 45 tahun saat itu. Gejolaknya luar biasa. Sampai-sampainya beta mesti mengeluarkan KTP saat itu. Padahal kan sebenarnya tidak perlu. Untuk apa kita harus berbohong untuk hal-hal yang organisasi punya Tuhan kan? Gitu. Tapi ya karena gejolaknya sudah sangat ini di dalam suatu persidangan, ya mau tidak mau beta mengeluarkan KTP. Sebenarnya beta tidak mau, karena untuk apa beta membuktikan satu yang KTP? Beta membuktikan dengan perkataan beta di hadapan Tuhan di rumah gereja kan, lebih sebenarnya intinya di situ. Ya, lalu terus jalan, dan pada akhirnya jalan, ya prosesnya juga beta harus terpilih saat itu, Nah, itulah angkatan muda dan dia punya dinamikanya toh. Ya, kira itu. Terus ini ada pertanyaan yang beta agak sedikit kepo dengan Kang, gitu ya Bung Eto. Jadi Bung Eto ini kan sendiri adalah kader dari Ranting Immanuel. Tapi sekarang Bung Eto sudah menjadi pembina nih di Ranting Shalom. Itu bagaimana tuh? Iya, betul. Jadi memang ya ketika proses di angkatan muda dan menjadi ketua cabang itu kan beta posisinya berada pada Ranting Immanuel. Ranting Immanuel itu kan berada di daerah seputaran Poka, Tubulemena ya, situ. Nah, karena proses tempat tinggal dan sebagainya, beta kawin sama Papi Telansan Putih, punya anak perempuan, dan kebetulan waktu kerusuhan lalu mau balik ada dapat tempat situ, di situ lalu bangunlah rumah di situ. Jadi posisi sekarang memang tinggalnya di Ranting Shalom begitu. Dan kemarin memang sempat diminta oleh teman-teman dari Ranting, adik-adik di Ranting Shalom untuk menjadi pembina. Ya sebagai kader ya tidak mungkin kita menolak itu kan, gitu kita kira itu. Menurut Bung Etol nih, cara menghadapi tekanan dalam berorganisasi di angkatan muda ini seperti apa? Ini memang yang susah ini kalau jawab. Jadi memang angkatan muda ini, kita menjamin ketika seseorang dia masuk angkatan muda, maka dia punya kemampuan dalam menghadapi suatu persoalan itu pasti dia bisa atasi. Kenapa? Karena angkatan muda ini penuh dengan gejolak. Tidak ada sesuatu angkatan muda itu yang dia jalan itu normal. Banyak, mulai dari proses perangkulan, proses pelayanan, sampai ke tingkat lembaga-lembaga legislatif, misalnya rapat ranting, kemudian kompercap dan sebagainya, itu gejolaknya luar biasa. Dan memang kalau kita tidak dididik dari bawah itu sulit, karena dengan demikian kita diajak untuk bagaimana mengambil, paling penting itu adalah memiliki ketenangan,
Ya, itu paling betul, penting. Karena kadang emosional kita jadi kan muncul gitu kan, dan itu terjadi gejolak sekali. Kita kira yang paling penting itu adalah satu ketenangan dalam menghadapi satu persoalan, tenang, lalu belajarlah menerima pendapat orang lain, itu penting. Ya, betul. Jadi kalau kita tidak menerima pendapat orang lain, langsung kita counter dia, itu nanti terjadi gejolak lebih bertambah lagi. Tapi ketika kita berupaya menerimanya, baru kita menjawab itu lebih baik. Ya. Jangan langsung counter gitu. Ya. Saya kira itu cuma sedikit hal yang kita temui di Angkatan Muda, sebab Angkatan Muda punya ciri khas itu ketika dia bernyanyi sesuatu, lalu kita counter langsung, itu langsung dia kayak bikin gejolak. Ya. Tapi apapun pertanyaan dia, apapun dia sampaikan, kita coba aja. Oh iya, itu pendapatnya memang benar, bisa juga. Tapi seharusnya begini. Ah itu enak. Itu mereka masih menerima. Jadi ini soal bagaimana orang mengontrol emosi, lalu menggunakan cara-cara seperti itu. Dan itu hanya dimiliki di Angkatan Muda. Kalau saya masuk Angkatan Muda tidak akan dapat itu. Saya kira itu. Ya. Lalu kira-kira dalam situasi Bung Ethel harus ada dalam pelayanan, kemudian juga harus membagi waktu dengan pekerjaan, itu kira-kira bagaimana tuh? Ya, ini juga sulit Kita ini memang sulit juga, karena ada tanggung jawab lain juga yang harus dilakukan, tanggung jawab keluarga, terus ada tanggung jawab lain, kemudian juga ada kita terlibat di organisasi sosial masyarakat lain. Memang membagi waktu di Angkatan Muda nih cukup repot ya. Tapi ini punya Tuhan gitu kan prinsipnya. Karena punya Tuhan maka mau tidak mau harus bisa gitu. Kecuali ada hal yang memang tidak bisa sama sekali. Tapi selama kita masih bisa. Kita harus lakukan, saya kira itu. Lalu Bung Ethel, seperti lirik lagu nih. Ya. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar sumber gaji selalu manis. Kira-kira apa yang membuat Bung Ethel itu tertarik ada dalam organisasi ini, walaupun memang tidak mendapat penghasilan apa-apa dari organisasi ini, tapi kira-kira apa yang membuat Bung Ethel tertarik untuk melayani di Angkatan Muda ini? Ya, kita kira yang pertama soal keterpanggilan toh. Iya. Dan semua orang percaya bahwa kerja untuk Tuhan pasti ada berkat. Ada berkatnya. Kadang kalau saat beta menjadi ketua cabang, ketua daerah itu kan biasa suatu pelantikan itu kan beta sering ambil 1 Korintus 15 itu yang yang bekerja, orang yang bekerja pekerjaan dalam Tuhan itu pasti tidak sia-sia. Ya, orang yang berjerih payah dalam pekerjaan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Itu yang menjadi kekuatan untuk beta gitu. Kira itu. Apakah Bung Ethel punya pengalaman yang menarik atau yang paling berkesan gitu dalam selama menjadi pengurus di Angkatan Muda? Sebenarnya yang paling berkesan. Yang paling berkesan itu beta teringat di salah satu peristiwa, itu peristiwa di Komperda. Itu kan ketika kita mau melaksanakan kegiatan, itu kan seluruh persiapan itu kan belum net, artinya belum final. Dan itu waktu itu pikirnya sudah tidak jadi nih, gitu, tidak jadi gini. Stres lagi sampai semua pulang ini, panggil sana panggil sini. Tapi memang kerja di ladang Tuhan itu selalu ada jalan. Di saat kita dalam keadaan kritis, disitulah ada hal-hal yang diselesaikan toh. Gitu. Dan itu peristiwa yang memang ketong saya bisa lupa. Saya bisa lupa karena itu peristiwa yang orang bilang ada kuasa Tuhan yang terjadi saat itu. Gitu. Jadi di tengah situasi genting, tetap pasti ada solusi. Begitu. Nah, untuk menutup ketong punya percakapan di saat ini sesuai dengan nama dari podcast ini, Golden Key. Kira-kira Bung Ethel ingin menyampaikan pesan kunci apa nih untuk sahabat-sahabat muda yang sedang mendengarkan podcast ini? Saya kira pesan yang perlu disampaikan, beta
sekedar menghimbau untuk teman-teman, untuk adik-adik yang terlibat di angkatan muda. Beta kira harus terlibat dan harus masuk angkatan muda, karena dalam angkatan muda itu banyak manfaat yang kita dapatkan. Jadi bukan saja manfaat terkait dengan pelayanan terhadap sesama, tapi ada hal secara organisasi yang kita miliki dan itu tidak dimiliki oleh organisasi-organisasi lain. Ya, karena kita manajemen angkatan muda itu manajemen organisasi yang mempunyai unsur-unsur pelayanan dan itu sulit. Bagaimana melayani orang dengan kasih yang Yesus ajarkan. Di sisi lain dia harus menempatkan prosedur organisasi yang baik. Itu sulit dan itu hanya bisa dapat di angkatan muda. Dan seluruh senior angkatan muda itu dibesarkan mereka bisa menjadi orang, bisa menjadi pejabat itu karena mereka semua itu dalam angkatan muda dulu, gitu kan. Jadi angkatan muda ini banyak belajarnya, belajarnya banyak dan dapat banyak hal di angkatan muda tentang organisasi. Kita kira jadi masuklah angkatan muda karena angkatan muda itu sangat berguna bagi kita. Dan jadikanlah angkatan muda sebagai rumah tempat belajar. Iya, betul sekali itu. Iya. Terima kasih Bung Ethel atas waktu dan kesempatannya mau berbagi cerita bersama dengan cabang Tiberias 1. Dan untuk ketahuan sahabat muda sekalian, Bung Ethel ini menjadi narasumber pertama kita di podcast ini. Berikan tepuk tangannya dulu. Ya. Oke, sahabat muda sekalian, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Kamu adalah garam dan terang dunia. The History of First Tiberias Podcast.